Pertina Pusat sih tidak ada nama Sylvi sebagai petinju wanita nasional gitu. Mungkin di tingkat provinsi, misalnya DKI, di DKI pun setahu saya nggak ada. Mungkin dia di provinsi lain atau di daerah lain saya nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa dia bukan atlet nasional. Karena ini atlet nasional kan sedang latihan, ini yang timnas. Oh, saya rasa bukan petinju profesional tapi bisa bertinju aja. El Jalaluddin Rumi ajukan permohonan izin untuk hadapi Farhad Abbas di ring tinju. Lalu apa kata Maya Estianty terkait keinginan si buah hati untuk adu jotos dengan pengacara satu ini? Selain itu, seperti apa prosesi adat yang dijalani Julia Perez jelang pertunangannya? Keluarga Asmiranda jalani pemeriksaan di Polresta Bogor. Fakta apa saja yang diungkap keluarga terkait pernikahan Asmiranda dan Jonas Rifano? Serta jangan ketinggalan untuk melihat keseruan Jonathan Fritzy dan Jill Gladys saat bisa berlibur di Taiwan. Nah pemirsa, saksikan kisah selengkapnya yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Seleb On Cam. Halo, selamat siang pemirsa Global TV. Seleb On Cam kembali hadir menemani Anda selama 60 menit ke depan untuk menyajikan kisah dari public figure secara mendalam. Ring tinju seolah menjadi wadah yang dipilih pengacara Farhad Abbas serta dua putra Ahmad Dhani, Ahmad Al-Ghazali atau Al dan Ahmad Jalaluddin Rumi atau L untuk menyelesaikan perseteruan di antara mereka. Dan Kamis kemarin putra kedua Ahmad Dhani dengan Maya Estianty, Ahmad Jalaluddin Rumi mendatangi PP Pertina atau Persatuan Tinju Amatir Indonesia untuk mengajukan surat permohonan izin. Dengan didampingi dua orang pengacara, L tampaknya benar-benar siap menyudahi adu mulut dengan adu jotos. Lantas bagaimana dengan Farhad Abbas menyikapi langkah nyata yang diambil oleh L? Dia keluarkan benar-benar gitu. Dua. Apa gini ya, pak gitu langsung. Itu langsung. Yang kiri nih, El. Kiri. Jangan ini. Biar enak. Tunjukin aja ya. Intinya apa sih? Naikkan nggak? Naik kita. Kiri dikit, kanan dulu. Anel. Udah. Jel, bisa dibacain nggak? Intinya apa? Gak apa dibacain. Bacain aja. Ini kita ngajak sparring partner ya, buat olahraga aja sebenarnya. Kita juga udah biasanya udah tercatat semuanya. Disetujuin sama Disetujui sama ya. ini si L sudah resmi dia mengajukan permohonan ini ke Senayan ya untuk dimintakan fasilitas sparring partner. Dia kan katanya habis makan bebek untuk stamina. Asal jangan makan chicken. Itu masalahnya. Kalau ayam Bangkok nggak apa-apa, petarung gitu kan. Tapi kalau makan bebek kenyataannya dia nggak bisa hadir, ya penakut namanya gitu. Jadi satu. Jadi kalau dia hanya sekedar pergi daftar-daftar lari-lari kemana, itu tugasnya promotor. Jadi ini bukan kayak pertunjukan kayak bikin acara. Ini namanya tinju kan resikonya mati loh. Banyak petinju mati di ring tinju. Ya, karena ini kan pertandingan sangat profesional. Saya sebagai promotor profesional pun juga sedikit menggarisbawahi bahwa pertandingan ini tidak boleh dilakukan antara anak kecil dengan orang dewasa. Tentunya itu sangat melanggar daripada aturan yang sudah ada. Oleh karena itu, kami tengah mempersiapkan dan berharap bahwa petinju itu petinju sesuai dengan umur dan juga kesiapan fisik di atas ring nantinya. Sementara El mendatangi PP Pertina, sang kakak Ahmad Al-Ghazali justru secara tidak sengaja dipertemukan di sebuah acara televisi dengan sang penantang Farhad Abbas. Lantas bagaimana pula Farhad Abbas menyikapi sikap putra sulung Ahmad Dhani dan Maya Estianty itu? Apa kata Al saat ia bertatap muka secara langsung dengan orang yang belakangan menjadi musuh bebuyutannya itu? Emosi gak? Hah? Sedikit emosi gak? Ya gemes. Dan menurut saya dia bukan lawan yang berat. Bukan tandingan saya.
Dan saya menganggap dia adalah anak saya juga karena dia anak Maya. Jadi tidak usah Dani atau pengacaranya repot-repot nyiapin ring tinju. Cukup ketemu saya kalau mau tinju juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena sama aja dia minta izin anak kecil tidak pakai SIM ya, umur 17 tidak tahun tidak akan dikeluarkan izin sama. Nggak akan mungkin. Perseteruan dua kubu ini rupanya juga menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea sarjana hukum. Bahkan ia sudah menyiapkan uang senilai 250 juta rupiah bagi sang pemenang dari duel tinju yang selama ini digadang-gadang oleh kedua belah pihak. Lalu apa sesungguhnya maksud Hotman Paris dengan memberikan imbalan uang yang tak sedikit jumlahnya bagi pemenang dari pertandingan tinju itu? Ya benar, saya memang mengatakan kalau benar anaknya Ahmad Dhani sama Farhat akan bertinju, ya udah laksanakan aja. Saya bersedia memberikan sumbangan hadiah 250 juta kepada pemenang. Memang itu menang dapat 250 juta ya berarti. Nah, tinggal ini kan promotor ini, siapa lagi untuk sponsori untuk menyangkut masalah pemenangnya ini? Kalau memang panggung, ya udah oke. 250 juta hadiah. Dan saya tidak memihak kepada siapapun. Dua-duanya teman saya. Di balik kesiapan L serta setumpuk rupiah yang telah disiapkan oleh Hotman Paris Hutapea untuk sang jawara dari duel tinju nantinya, mengapa Farhat Abbas justru menyiapkan seorang petinju wanita untuk menghadapi keluarga Ahmad Dhani? Bukankah kedua putra Ahmad Dhani justru ingin menghadapi Farhat Abbas sendiri secara langsung? Dan mengapa Farhat tak berani turun tangan secara langsung untuk menghadapi Al maupun L? Untuk memperjelaskan kalau dia mengalihkan petinju yang kemarin ya, untuk petinju yang kemarin yang ditunjukin itu sudah sama saja kalau saya menilai terhadap dia udah menunjukkan ketakutannya. Kenapa dia tunjukkan wanita itu? Wanita itu gak ada urusan apa-apa, yang ada kan Farhat dengan keluarga besarnya Ahmad Dhani, itu aja. Ya itu nanti bukan sama L, itu sama bapaknya. Perempuan lawan Dhani Ahmad. Tantangan saya untuk bertanding di mana tinjunya, saya sudah siap untuk menghadapi Dhani. Karena barbel itu ya keseharian kebugaran saya gitu. Jadi saya bisa bikin Dhani KU. Bukan gitu, Bro. Hadirnya sosok Silvi, petinju yang siap menantang keluarga Ahmad Dhani di ring tinju seketika menghadirkan tanda tanya besar seputar siapakah sosok Silvi sebenarnya. Benarkah jika ia sering naik ring tinju? Jika benar, prestasi apa yang pernah ia dapat? Tetapi mengejutkan setelah tim Seleb On Cam mendatangi PP Pertina, nama Silvi justru tak tercatat sebagai salah satu petinju nasional. Lantas siapa sesungguhnya sosok perempuan ini? Benarkah jika Silvi bukanlah seorang petinju profesional? Kalau yang kita miliki data dari Pertina Pusat sih tidak ada nama Silvi sebagai petinju wanita nasional gitu. Mungkin di tingkat provinsi misalnya DKI, di DKI pun setahu saya nggak ada. Mungkin dia di provinsi lain atau di daerah lain saya nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa dia bukan atlet nasional. Karena ini atlet nasional kan sedang latihan ini yang timnas. Oh saya rasa bukan petinju profesional tapi bisa bertinju aja. Pemirsa, setelah hampir 2 pekan sudah dua pihak yang berseteru saling lempar tantangan di media. Surat permohonan izin yang diajukan L ke PP Pertina kemarin itu tampaknya menjadi salah satu bukti nyata bahwa ia tak ingin disebut penggertak semata atau main-main dalam kasus ini. Tapi benarkah jika keinginan itu bersumber dari hati L sendiri? Lantas apa kata Ahmad Dhani tentang kesiapan salah satu putranya itu untuk menghadapi Farhat Abbas? Bisa nggak? Siapannya pasti sudah Latihan itu udah lama ya. Kita juga bukan mempersiapkan untuk ini doang, kita memang harus belajar bela diri juga. Kalau misalkan siapa tahu kita lagi diserang orang, kita juga harus siap juga kan. Ya sebenarnya persiapannya juga ya apa deh, ya pas-pasan aja, ya seperti biasa. Majuin ini. Ya yang ada dukungannya selain ini juga apa deh, sparring partner kan juga olahraga ya, kita buat ya hari doang ya tes fisik gitu aja. Sekarang mungkin konteksnya di ring ya, di ring tinju mungkin lebih sportif ya. Dan saya tadi lupa. Dan Willy Dozan ternyata tadi menawarkan sudah ke Farhat Abbas untuk menjadi jurinya. Gitu.
Willy Dosan tadi udah telepon ke Farhad Abbas untuk jadi jurinya supaya diterima tantangannya L itu gitu loh. Dan saya rasa L mungkin lawan yang sepadan ya buat siapa si